Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah sepi ya. Senin, tanggal 23 September tahun 2024, bab 3260, sudah berakhir sekarang. Bab 8606 sampai bab 8610. Pabrik besar itu tiba-tiba meledak dan terbakar di depannya. Seluruhnya dilalap lautan api. Meskipun Dong Minchao terkejut, dia juga mengerti bahwa jika hal sebesar itu terjadi, dia harus melaporkannya kepada atasannya sesegera mungkin. Pada saat ini, alat-alat berat mulai meledak dan terbakar. Bahkan ada yang melemparkan tangki bahan bakar dan komponen mekanis yang terbakar tinggi-tinggi ke langit. Suara ledakan dahsyat tak ada habisnya. Dong Minchao sedang syuting sambil menghindari berbagai puing yang berjatuhan dari langit. Lalu segera memanggil atasannya, seorang dewasa Tongzi yang bertanggung jawab atas semua utusan residen, untuk melapor. Tuan Tongzi saat ini berada di kantor rumah gubernur, menjaga pasar yang akan ditukar malam ini. Di layar besar di depannya, beberapa stasiun rumah gubernur tentara kanan ditandai di peta, disajikan dalam bentuk titik terang. Di atas setiap titik terang, ada dua busur, masing-masing menghubungkan sorotan lain. Salah satunya keduanya ditandai dengan panah keluar, dan yang lainnya ditandai dengan panah ke dalam. Tanda panah yang mengarah keluar melambangkan tujuan pengawal kavaleri angkatan pertama yang akan diganti di stasiun ini. Dan tanda panah yang mengarah ke dalam merupakan titik awal pengawal kavaleri angkatan pertama yang akan diganti di stasiun ini. Karena kantor gubernur Yujun berlokasi di Eropa dan Afrika, perbedaan waktunya tidak besar, sehingga pertukaran gelombang pertama akan selesai dalam 6 jam ke depan. Dan tugas terpentingnya hari ini adalah memastikan bahwa pertukaran gelombang pertama selesai tepat waktu dan lancar. Sambil menunggu utusan khusus melaporkan berita bahwa anggota pengganti gelombang pertama siap berangkat, Dong Minchao menelepon. Saat ini, ketika menerima telepon dari Dong Minchao, ia merasa sedikit tidak nyaman, karena sesuai waktu yang disepakati, semua stasiun akan dimulai dalam 10 menit, yaitu pukul 0 waktu Maroko. Saat ini pasukan kavaleri angkatan pertama dari berbagai tempat belum berangkat. Mengapa utusan khusus dari Maroko menelepon? Gugup, dia segera menjawab telepon dan bertanya, "Kamu perlu menelepon saya apa sekarang?" Sambil menghindari puing-puing ledakan, Dong Minchao berteriak keras, "Sesuatu yang serius telah terjadi, Tuan Tongzi. Duke Mining telah meledak menjadi lautan api." "Apa?" Tuan Tongzi tiba-tiba berdiri dari kursinya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, dan berteriak dengan keras, "Apa yang terjadi? Apakah ada kecelakaan keselamatan?" "Tidak." Dong Minchao memandangi lautan api di depannya dan bergumam, Ini tidak terlihat seperti kecelakaan. Semuanya terbakar. Gedung perkantoran, kilang, gudang, asrama. Oh, ngomong-ngomong,
Gedung perkantorannya sepertinya diledakkan. "Brengsek," Tuan Tongzi berkata dengan panik. Apakah sama dengan Siprus? Dong Mingjiao adalah utusan khusus untuk Maroko. Meskipun dia telah mendengar tentang hal-hal di Siprus, dia kebanyakan melihatnya dari berita luar. Dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, jadi dia tidak berani menjawab pertanyaan saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Tuan Tongzi, "Tuan, saya punya video langsung di sini. Ledakan terjadi hanya setelah kami tiba. Catatan mengemudi mobil harus sangat jelas. Saya akan mengekspornya dan mengirimkannya kepada Anda." Lord Tongzi buru-buru berkata, "Cepat, berikan padaku secepatnya." Dong Mingjiao segera berkata, "Baik, Tuan, mohon tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Ngomong-ngomong, Tuan, saya pikir musuh mungkin sedang mengawasi di dekat sini. Apakah Anda ingin saya mengungsi dulu?" Guru Tongzi berseru, "Berdiri di tempat Anda berada, tunggu saya meminta instruksi dari Gubernur Agung." Setelah Tuan Tongzi selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Dong Mingjiao tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya saat ini. Dia mengetahui situasi Duke Mining dengan sangat baik. Ada lebih dari 10.000 ksatria, tentara yang tewas, dan kerabat. Karena pihak lain dapat mengendalikan seluruh Duke Mining, tidak cukup hanya membawa beberapa orang ini terungkap sekarang. Jika saya masih membiarkan diri saya menunggu di sini, apa bedanya menunggu kematian? Namun, karena Tuan Tongzi sudah mengatakan ini, dia tidak punya pilihan selain mendesak pengemudi untuk segera mengirimkan video yang diambil oleh perekam mengemudi kepadanya. Dan pada saat yang sama, dia juga memberikan Tongzi semua konten yang baru saja dia ambil ketika dia keluar dari mobil. Saat ini, Tuan Tongzi tidak segera menghubungi Gubernur Wusutong. Dia tidak berada di lokasi kejadian dan belum melihat situasi di tempat kejadian adegan sebelum melapor ke Wusutong. Tak lama kemudian, 2 video adegan itu dikirim ke ponselnya. Ketika dia melihat video itu, dia kesemutan. "Saya tidak pernah menyangka pemandangan Duke Mining akan begitu tragis. Dilihat dari tingkat kerusakannya, seluruh Duke Mining hancur total. Hilangnya stasiun tentara yang mati sudah sangat besar. Kuncinya adalah apakah para ksatria dan tentara yang mati itu menghilang seperti stasiun di Siprus." Jadi, tanpa penundaan, dia segera menelepon Wusutong. Saat ini, Wusutong masih menderita di ladang minyak Nigeria. Tepat ketika dia sedang berbaring di tempat tidur, berguling-guling, ponselnya tiba-tiba berdering. Wusutong mengambil ponselnya dan melihat bahwa itu adalah Sun Tongzi, salah satu dari 2 rekannya di rumah Gubernur Yujun. Dia menjawab telepon dan bertanya langsung, "Ada apa dengan Sun Tongzi selarut ini?" Sun Tongzi berkata di ujung telepon dengan suara yang hampir menangis, "Kapten Gubernur, ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi." Jantung Wusutong berdetak kencang. Dia duduk dan tanpa sadar bertanya,
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di mana hal besar itu terjadi? Sun Tongzi buru-buru berkata, sesuatu terjadi pada Duke Mining di Maroko. Bawahan saya merasa mungkin sama dengan situasi di Siprus. Apa? Wu Sutong tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi gelap dan hampir terjatuh ke belakang ke tempat tidur tanpa terkendali. Dia tanpa sadar berkata, bagaimana bisa itu Duke Mining? Bahkan jika sesuatu terjadi, bukankah itu Nigeria? Bukankah seharusnya ladang minyak omong kosong ini tempat gubernurnya ada di sini? Bagaimana mereka menemukan Maroko? Sun Tongzi berkata dengan cepat, kembali ke gubernur, bawahanku juga tidak mengerti. Wu Sutong dengan cepat bertanya, kamu? Apa yang kamu katakan? Apakah situasinya benar? Sun Tong tahu, itu benar sekali. Utusan Maroko baru saja pergi untuk membawa pasukan pertama pengawal kavaleri baru ke bandara. Begitu mereka tiba, seluruh Duke Mining meledak menjadi lautan api, dan bangunannya runtuh. Bawahan, saya akan mengirimkan video langsungnya. Cepat, 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 Wu Sutong mendesak dengan tidak sabar. Kirimkan saya videonya secepatnya. Wu Sutong tidak menutup telepon, tetapi terus menatap perangkat lunak internal, menunggu video dari Sun Tongzi. Penantian 30 detik adalah 30 detik paling menyakitkan yang pernah dialami Wu Sutong dalam hidupnya. Ketika video itu muncul, dia mengkliknya dan merasakan aliran api di perutnya menuju Tianlingyai. Duke Mining dalam video itu sudah dalam keadaan api penyucian. Dia sangat ketakutan dan bergumam, sekarang sudah berakhir. Pria misterius itu pasti telah mengetahui pikiran Tuan Inggris dan mengetahui bahwa Tuan Inggris sedang menyergap di sini. Jadi dia hanya alih-alih datang ke Nigeria. Saya mengambil tempat tinggal saya di Maroko. Jika Tuan Inggris mengetahuinya, dia akan sangat marah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba terbangun ketika memikirkan sesuatu, dan tanpa sadar berteriak kepada Sun Tongzi, "Ups, Song Qianxi pernah berada di Duke Mining sebelumnya. Cepat, cepat, biarkan seseorang masuk dan lihat apakah dia masih di sana. Cepat, bersambeng."